Good morning, selamat pagi buat kamu semua. Ketemu lagi dengan Rita di Australia Channel. Cerita kita hari ini mengangkat tentang perbedaan budaya atau different culture yang ada di Indonesia dan budaya yang ada di Australia. Beberapa poin yang akan kita bahas hari ini saya coba untuk ambil dari yang general saja atau secara umum ya. Nah, yang pertama misalnya cara kita memanggil orang. Di Australia kita tidak pernah memanggil atau jarang menggunakan panggilan-panggilan seperti Mbak, Mas, Om, Tante, jarang sekali. Jadi orang di Australia lebih banyak memanggil langsung dengan nama kita. Jarang bukan berarti tidak ya. Jadi itu tergantung latar belakang kebudayaan kita. Nah, seperti yang kita tahu, Australia itu sangat multicultural. Ada dari berbagai bangsa. Jadi, mungkin kalau di rumah masing-masing, kita tetap holding atau menggunakan budaya kita. Namun di luar sana, di dunia kerja, di sekolah, atau di pusat perbelanjaan, kita tidak menggunakan adat-adat kita sendiri, namun adat yang ada di Australia itu sendiri. Dan hal tersebut tidak mengganggu tatanan seperti kesopanan atau penghormatan. Di Indonesia, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, biasanya atau selevel ya, atau kita nggak pasti, kita menggunakan Mbak, Mas, Abang, Kang, mungkin begitu ya. Itu bahasa penghormatan. Maksudnya biar kita nggak salah gitu ya untuk memberikan panggilan kepada seseorang. Ya, itu budaya yang ada di Indonesia. Namun di Australia itu tidak ada. Jadi di tempat kerja atau di publik, di umum, kita tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Bisa saja kita bekerja, mungkin orang di Australia kan bekerja mulai umur sekitar 15 tahun. Mereka sudah mulai bekerja. Katakan saja, mungkin umur mereka seperti itu, ya. Lalu bekerja dengan seseorang yang umurnya mungkin 50 atau 60 tahun, maka mereka adalah teman kerja. Mereka akan saling memanggil dengan nama tanpa feel embarrassing atau feel guilty. Jadi karena itu memang sudah budaya, jadi tidak saling mengganggu, baik yang dipanggil maupun yang memanggil. Nah, justru yang akan sangat mengganggu jika kita memanggilnya dengan embel-embel di depan, seperti misalnya karena kita berumur 15 tahun atau 20 tahun misalnya, lalu bekerja dengan teman yang 50 tahun, lalu kita memanggilnya tante, auntie, uncle, maka itu akan sangat mengganggu dia, bahkan bisa melaporkan kita dengan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi harus hati-hati. Perbedaan yang lain adalah kebudayaan tentang bahasa. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Inggris, walaupun masyarakat Australia berasal dari berbeda negara, berbeda bangsa. Apabila di tempat-tempat bekerja, itu biasanya sudah disampaikan
baik secara lisan maupun tulisan, bahwa di dalam pekerjaan unacceptable atau tidak diterima, gimana ya, atau tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, karena itu juga buat bangsa Australia rasis, dan itu pun ujung-ujungnya kita bisa dilaporkan kepada pimpinan karena kita tidak menghormati budaya yang ada atau perbedaan yang ada. Jadi semua orang harus menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa pengantar. Yang lainnya juga, budaya yang tidak boleh kita lakukan adalah nanya umur orang. Apalagi kalau orang itu lebih senior atau lebih tua dari kita. Lalu kita menanyakan, ibu atau bapak umur berapa? Maka itu juga akan melanggar tatanan atau budaya mereka, yaitu diskriminasi. Jadi kita harus selalu belajar mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, khususnya apabila kita ada di tempat-tempat bekerja, tempat-tempat umum, karena hal seperti itu legal kalau dilaporkan. Sementara di Indonesia itu biasa ya, kita mempertanyakan umur orang dengan tidak merasa bersalah atau mengganggu, atau yang ditanya pun tidak terganggu. Nah, itulah perbedaan dengan budaya yang ada di Australia. Jadi intinya sebaiknya kita selalu mencari tahu atau menambah pengetahuan kita tentang suatu tempat, lebih besar lagi suatu negara, sebelum kita ke sana atau anak kita ke sana atau mungkin teman kita. Dan setidaknya itu menambah pengetahuan buat kita bahwa di dunia ini banyak hal yang kita belum tahu, sehingga kita perlu selalu improve yourself. Yang kemudian tentang status. Orang Australia tidak terlalu happy atau sangat mengganggu apabila orang lain menanyakan tentang status mereka. Karena budaya di sini itu tidak biasa, dan yaitu masuk dengan kategori tadi, tidak sopan. Sementara di Indonesia itu biasa ya. Kita misalnya nanya seseorang, sudah nikah ya? Terus suaminya siapa? Istrinya siapa? Gitu. Nah, saya punya sedikit pengalaman, teman saya dan saya ada di situ saat kejadian itu terjadi. Jadi teman saya itu orang Australia, lalu ada bangsa lain yang sebenarnya kita sama-sama teman kerja, namun mungkin kurang mengerti juga atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi dia sempat menanyakan tentang suaminya. Misalnya, suami kamu yang mana? Lihat dong fotonya, gitu. Lalu teman saya yang orang Australia ini sangat tersinggung, sehingga dia menjawab dengan cukup ketus. Ngapain kamu nanya-nanya tentang suami saya? Memangnya apa urusan kamu dengan suami saya? Terus saya yang ada di situ langsung wow, itu shocking me gitu ya, sangat mengagetkan
mengeluhkan waktu itu, karena memang ya mereka nggak biasa dengan pertanyaan begitu, dan itu kan tidak sopan gitu. Itu menurut budaya di sini ya. Kita nanya-nanya tentang suami orang, emang kamu mau apa dengan suaminya dia gitu kan? Bener aja jawabannya gitu ya. Sementara di Indonesia itu biasa gitu, itu hal yang lumrah dan wajar, mungkin begitu ya. Kadang orang malah lebih kepo mengomentari pasangan orang lain, itu kalau di Indonesia. Namun di Australia itu jangan sampai terjadi, karena itu sangat tidak baik, tidak sopan, bahkan itu no respect gitu ya. Jadi jangan dibalik, kita nggak tahu apa-apa namun kita sok tahu. Yang sebaiknya kita banyak belajar agar kita banyak tahu dan kita jadi open minded, cara berpikirnya lebih terbuka, lebih luas, dan ya enak aja ya di dalam kehidupan kalau kita itu mengerti gitu, nggak orang ngomong apa kita nyaut apa, karena kita tidak pernah mengupgrade atau meningkatkan pengetahuan kita tentang hal-hal yang bersifat umum. Semua hal-hal itu pun tadi biasanya lebih dipertanyakan atau disajikan dalam bentuk-bentuk formal, seperti saat interview atau saat kita melakukan sesuatu yang pertanyaannya itu lebih tertulis. Jadi kita mengisi form itu biasanya kan lebih lengkap, nama, alamat, tanggal lahir ya, sampai tahunnya tentunya, ya status pernikahan di situ ada, artinya itu lebih detail dalam bentuk tertulis. Namun dalam bentuk lisan atau bicara langsung itu mereka tidak terlalu angkat ke permukaan, karena ya itu tadi, menghindari hal-hal yang membuat orang lain tersinggung dan tidak nyaman. Tadi yang kita bahas itu bersifat umum dan ya bisa dikatakan semi formal. Cerita bisa menjadi berbeda ketika kita berhadapannya dengan sahabat yang kita sudah akrab ya, teman-teman yang mungkin sudah sangat kita kenal dengan baik. Jadi kita biasanya kan bisa ngobrol apa saja, nanya apa saja, dan tentu mereka tidak tersinggung. Namun untuk hal-hal yang sensitif seperti tadi itu kita perlu tahu, karena kita di dunia ini hidup tidak sendiri. Jadi kita harus sangat ekstra berhati-hati, karena biasanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu bisa muncul mendadak dan di tempat yang tidak kita duga, misalnya di tempat umum. Karena kita udah kebiasaan, akhirnya kita tidak sadar dan itu terjadi. Kita nanya orang dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita tanyakan. Jadi seperti kita terlihat sangat bodoh di depan orang lain, dan we don't want that. Kita nggak mau itu terjadi. Terakhir, jangan pernah menanyakan agama orang lain, khususnya ketika Anda ada di Australia. Agama adalah urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan siapapun, sehingga itu sangat
tidak diterima atau unacceptable untuk dipertanyakan di publik. Dan itu di budaya Australia memang tidak pernah mereka angkat secara terbuka. Agama itu hak kamu. Mau lu percaya siapa juga, itu bukan urusan siapa-siapa. Jadi itu tidak boleh menjadi salah satu pertanyaan atau diangkat ke dalam satu pembicaraan, karena lagi-lagi itu masuk di privately ya, itu sangat pribadi. Jadi beberapa kunci yang harus selalu kita pegang adalah jangan malu bertanya. Jika ada hal-hal yang kita belum terlalu tahu atau kita belum terlalu mengerti, karena bertanya itulah kita bisa bertindak hati-hati. Usahakan untuk tidak over confidence agar Anda tidak salah dalam mengambil tindakan-tindakan khususnya di luar negeri. Karena hidup di luar negeri itu rules dan sistem serta tatanan itu sangat jelas. Jadi tidak boleh kita mau buat aturan main sendiri, atau kalau di Indonesia dikatakan hukum rimba berlaku. Di sini itu tidak ada. Segala sesuatunya harus tepat, dan orang-orang Australia sudah terbiasa dengan mentaati peraturan. Mereka juga hidup berusaha selalu on time. Jadi kalau kita ada hal-hal yang memang masih perlu untuk kita tanyakan, kita bisa tanya, dan mereka sangat baik. Mereka sangat respons dengan memberikan kita masukan yang benar. Jadi tidak bercanda-canda dengan ujung-ujungnya menjerumuskan orang lain. Tetapi mereka memberikan kita informasi yang jelas, yang tepat, dan mereka menolong dengan sangat friendly atau sangat bersahabat. Jadi kita tidak ngerasa takut gitu kalau kita bertanya. Mereka sangat berusaha untuk menjawab. Oke, segitu dulu tambah-tambah ilmu kita hari ini. Kiranya informasi ini menjadi bermakna buat kita semua. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Ciao!